Ada loh beberapa universitas yang ceritanya itu ya lebih dari sekedar tempat kuliah. Kisah mereka itu menyatu dengan sejarah bangsa. Nah, Universitas Trisakti adalah salah satunya. Yuk kita gali lebih dalam, gimana masa lalu yang begitu berarti bisa membentuk sebuah institusi yang super relevan untuk masa depan? Oke, kita mulai dari akarnya. Nama dan filosofi universitas ini tuh punya asal-usul yang luar biasa spesial. Nama Trisakti itu ternyata diberikan langsung oleh presiden pertama kita, Soekarno. Ini menunjukkan bahwa dari hari pertama, fondasinya itu dibangun di atas cita-cita besar kenegaraan. Keren banget kan? Jadi, ada 3 pilar unik yang bikin Trisakti ini beda dari yang lain. Pertama, ini satu-satunya universitas swasta yang didirikan oleh pemerintah. Kedua, namanya, seperti yang tadi kita bahas, dikasih langsung oleh sang proklamator. Dan yang ketiga, yang paling dramatis, perannya dalam salah satu momen paling menentukan dalam sejarah modern Indonesia. Nah, dari pendiriannya, kita langsung lompat ke momen paling krusial dalam sejarahnya. Karena untuk benar-benar mengerti karakter Trisakti, kita harus paham apa yang terjadi di tahun 1998. Coba kita ingat-ingat lagi suasananya. Waktu itu Indonesia lagi dihantam krisis finansial yang parah banget. Ketidakpuasan publik ada di mana-mana, dan mahasiswalah yang jadi ujung tombak menyuarakan perubahan. Aksi ini terjadi di seluruh negeri, dan mahasiswa Trisakti jadi salah satu motor penggerak utamanya. Kronologi di slide ini nunjukin gimana sebuah aksi damai bisa berubah jadi tragedi. Awalnya semua berjalan damai, lalu dihadang aparat, sempat ada negosiasi, tapi perhatikan titik baliknya, jam 17:05. Saat mahasiswa sedang bergerak mundur dengan tertib kembali ke kampus, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Momen inilah yang mengubah segalanya. Dan inilah keempat mahasiswa yang menjadi korban. Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Mereka gugur di dalam area kampus mereka sendiri dan menjadi simbol pengorbanan gerakan mahasiswa demi demokrasi di Indonesia. Dan poin kuncinya ada di sini. Tragedi itu bukanlah sebuah akhir, tapi justru sebuah awal. Peristiwa ini melahirkan dan mengukuhkan identitas abadi Universitas Trisakti sebagai kampus pahlawan reformasi. Semangat inilah yang terus diwariskan dari satu angkatan ke angkatan berikutnya. Oke, setelah kita memahami jiwa dan sejarahnya yang begitu kuat, pertanyaan selanjutnya adalah, gimana dengan kualitas pendidikan di Trisakti hari ini? Yuk kita bedah datanya. Ini dia jawabannya. Secara kelembagaan, Universitas Trisakti sudah meraih akreditasi unggul. Ini adalah level paling tinggi, semacam bintang 5 dalam dunia akreditasi nasional. Artinya, kualitas pengajaran, penelitian, fasilitas, semuanya sudah diakui sebagai yang terbaik. Dan keunggulan ini nggak cuma di level universitas aja, tapi juga merata di tiap program studi. Coba lihat, banyak banget fakultas favorit kayak hukum, kedokteran, ekonomi, dan arsitektur yang sudah mengantongi akreditasi tertinggi. Ini menunjukkan kekuatan akademik yang benar-benar solid di berbagai bidang. Tentu saja, ukuran kesuksesan sebuah universitas pada akhirnya adalah lulusannya. Jadi, gimana sih performa alumni Trisakti begitu mereka terjun ke dunia kerja? Angka ini ngomong banyak loh. Bayangin, 86,6% lulusannya itu langsung diserap dunia kerja, bahkan kurang dari 6 bulan setelah wisuda. Ini indikator yang kuat banget kalau kurikulum Trisakti itu relevan dan lulusannya emang dicari-cari sama industri. Dan bukan cuma cepat dapat kerja, perusahaan yang merekrut mereka juga puas banget. Tingkat kepuasan pengguna lulusan mencapai 92,55%. Artinya, lulusan Trisakti ini nggak cuma memenuhi ekspektasi, tapi seringkali melampauinya. Jadi, apa sih yang paling disukai perusahaan dari mereka? Ternyata, integritas jadi nilai tertinggi, diikuti keahlian profesional dan kemampuan kerja tim. Di saat yang sama, ada juga masukan jujur untuk peningkatan di skill IT dan bahasa asing. Dan yang keren, seperti yang akan kita lihat, pihak kampus benar-benar mendengarkan. Angka-angka tadi bukan cuma statistik kosong, tapi terwujud dalam sosok-sosok nyata. Sebut saja Basuki Cahayapurnama di pemerintahan, Yeni Wahid di kepemimpinan sosial, sampai Bunga Citra Lestari di dunia seni. Ini bukti nyata dampak pendidikan Trisakti di berbagai sektor penting di Indonesia. Institusi yang hebat nggak akan pernah puas diri. Terus, gimana cara Trisakti merespons masukan tani dan menyiapkan mahasiswanya untuk tantangan ke depan? Nah, ini dia jawabannya. Trisakti nggak cuma dengar, tapi langsung bertindak. Menanggapi masukan industri, mereka langsung bikin kebijakan konkret. Syarat TOEFL dinaikkan, ada workshop IT, pelatihan komunikasi diperbanyak. Ini bukti nyata komitmen mereka untuk terus jadi lebih baik.
Dan semua evolusi modern ini tetap berakar pada fondasi nilai yang kuat yang mereka sebut trikrama. Ini adalah kompas moral yang membentuk karakter lulusannya. Nilai seperti takwa, tekun, terampil, atau asah, asih, asuh memastikan lulusan Trisakti nggak cuma kompeten secara teknis, tapi juga punya integritas dan kepedulian. Kombinasi keahlian modern dan karakter yang kuat. Jadi, Universitas Trisakti itu adalah perpaduan unik dari warisan sejarah yang mendalam, keunggulan akademik yang terbukti, dan visi masa depan yang adaptif. Pertanyaannya sekarang untuk Anda, dengan fondasi sekuat ini, dampak apa yang ingin Anda ciptakan sebagai bagian dari perjalanan mereka selanjutnya?